Salam Guru Penggerak. Saya Gabriel Gampu SAG, calon guru penggerak Angkatan 9, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Unit Kerja SMP Negeri 1 Boleng. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antara materi dalam modul 1.1. Kerangka alur belajar pada modul 1.1, yang pertama mulai dari diri, yang kedua eksplorasi konsep, yang ketiga forum diskusi, yang keempat ruang kolaborasi, yang kelima demonstrasi kontekstual, dan yang keenam koneksi antara materi. Jadi, kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak-anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Pendidikan menghamba pada anak. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, pendidikan budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Yang kelima, bermain merupakan kodrat anak. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dari kesimpulan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya akan menjawab pertanyaan refleksi berkaitan dengan modul 1.1. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang pertama, murid pasif dan guru aktif, di mana guru mentransfer atau memberi atau menjelaskan pengetahuan dan peserta didik mendengar, menyimak, dan diakhiri dengan mencatat apa yang telah diberikan guru. Yang kedua, perlakuan terhadap peserta didik sama, padahal latar belakang kemampuan atau karakter serta bakat dari peserta didik sangat berbeda. Yang ketiga, ketuntasan proses pembelajaran dilihat dari perolehan nilai, pengetahuan atau kognitif tanpa memahami karakter peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah
dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, pembelajaran harus lebih banyak melibatkan peserta didik atau pembelajaran harus berpihak pada peserta didik. Yang kedua, melakukan penilaian awal pembelajaran agar dapat mengetahui kemampuan peserta didik sehingga proses pembelajaran bisa dilakukan berdasarkan latar belakang kemampuan, karakter, serta bakat peserta didik. Yang ketiga, proses pembelajaran harus lebih dominan dalam pembentukan karakter serta penanaman nilai dan moral, bukan perolehan nilai pengetahuan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan, yang pertama, mengenal kemampuan dan karakter peserta didik. Yang kedua, memerdekakan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Yang keempat, pembelajaran harus menyenangkan. Yang kelima, pembelajaran yang bersifat menuntun. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek pembentukan karakter. Dan yang keenam, pembelajaran harus memperhatikan aspek. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antara materi dalam modul 1.1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak.